Salam, selamat pagi menjelang siang saudaraku di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau belajar mengenai bagaimana cara berpikir orang percaya Yesus. Bagaimana cara berpikir orang percaya Yesus atau orang Kristen. Nah, kita ambil ayat Alkitab di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah, ini dikatakan di Filipi 4 ayat 8 ini. Ayat ini adalah mengenai pikiran. Orang Kristen bagaimana berpikir. Nah, mengapa begitu penting dan diatur oleh Alkitab cara berpikir? Nah, saudara tahu ya, saat kita bergumul dengan pikiran kita, itu ada dua hal yang perlu kita ingat. Kita kadang sering bergumul dengan pikiran kita, ini salah, ini enggak, ini benar, bagaimana. Nah, ini namanya bergumul dengan pikiran. Nah, kita perlu ingat dua hal. Pertama, Allah tidak pernah meminta kita yang melebihi kemampuan kita, ya. Baik itu pencobaan ya yang kita hadapi maupun perintah-perintah Allah, tidak pernah melebihi kemampuan kita. Jadi 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan begini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, amin. Nah, jadi semua yang dicantumkan di Alkitab mampu kita lakukan. Ya tentu mampu itu karena apa? Karena pertolongan Allah. Nah, makanya jangan lupa kita tetap harus menghadirkan Allah di dalam segala pergumulan atau hal yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama harus kita ingat, bahwa semua apa yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Hal yang kedua, ingat jika Allah meminta kita melakukan sesuatu ya, maka Dia juga akan bekerja di dalam diri kita melalui kita. Nah, jadi kalau sesuatu itu terjadi dalam hidup kita yang seizin Allah, maka Dia juga akan bekerja di dalam diri kita. Artinya kita tidak ditinggalkan sendiri. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 24 dikatakan begini. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Nah, jadi kalau kita sudah dipanggil untuk melayani Dia, untuk melakukan apa yang perintah-perintah Dia, maka Ia juga setia menggenapi, artinya Dia juga turut bekerja di dalam apa yang kita lakukan. Nah, jadi Allah tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti kehendak-Nya, tetapi Dia mencari kesediaan untuk taat. Tuhan mencari orang yang sedia dan taat. Ya, tidak pernah memaksa, tidak otoriter ya. Nah, bagaimana cara berpikir yang diajarkan oleh dunia? Nah, kita harus bedakan pikiran secara Alkitab tadi kita sudah dikasih tahu ya apa aja yang perlu dipikirkan. Nah, sekarang cara berpikir yang diajarkan dunia ini sebenarnya seperti apa? Harus kita bedakan. Kalau dunia bilang ya berpikir luas supaya banyak wawasan. Ya, pikirinlah semua banyak wawasan sehingga semuanya itu menjadi kayak kita lebih pintar atau lebih tahu banyak gitu. Itu pikiran yang orang-orang dunia. Tapi Allah mengajarkan berpikir harus sempit tapi luas. Maksudnya bagaimana ya? Sempit tapi luas. Nah, itu yang di Filipi 4 ayat 8 tadi. Ada batas-batasnya. Jadi kalau kita berpikir sempit tapi luas, itu di tempat yang sudah dibikin batasnya itu kita bisa seluas-luasnya berpikir. Nah, mungkin saudara pernah dengar, small is big, atau sedikit adalah banyak, kecil adalah besar, sempit adalah luas. Nah, kalau pernah dengar ungkapan-ungkapan itu, ya nanti akan paham maksudnya seperti apa. Nah, kalau dunia ini mengajarkan berpikirlah seluas-luasnya, tidak ada batasnya. Ya, ini berbahaya. Jadi kita kadang berpikir yang tidak benar. Nah, tapi Alkitab mengajarkan berpikir harus ada batasnya. Apa batasnya? Tadi dikasih tahu. Batas pertama itu kita harus berpikir benar. Batas kedua tadi apa? Kita harus berpikir mulia. Hal-hal yang mulia kita pikirkan. Batas ketiga apa? Berpikirlah adil.
Batas keempat, berpikirlah suci. Batas kelima, berpikir yang manis-manis. Nah, batas keenam, berpikir harus sedap didengar. Ya, batas ketujuh, pikiran tentang kebajikan. Nah, batas ke-8 itu pikirannya tentang yang patut dipuji. Nah, batas-batas ini adalah secara leluasa boleh berpikir tanpa batas. Artinya kalau ini di kerangka ini tadi kita berpikir, kita boleh seluas-luasnya berpikir di situ. Hal-hal yang benar, pikiran kita benar, yang dibilang harus berpikir benar, apa aja yang benar boleh kita pikirin semua. Nah, inilah yang dimaksud Allah berpikir harus berpikir sempit tapi luas. Tahu saudara mungkin bisa bayangkan, ini ilustrasinya seperti lapangan bola. Nah, sekarang lapangan bola itu, orang yang bermain bola, dia boleh bawa atau giring bola itu kemana saja sepanjang masih di lapangan itu. Itu masih tidak salah. Jadi selama masih di lapangan itu, dari ujung gawang sana dia bawa ke ujung gawang sini pun tidak masalah. Itu kan artinya selama di batas itu, mau bagaimanapun kita bawa, giring bola kemanapun, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, terserah. Itu masih di dalam batas-batas yang memang tidak salah. Nah, inilah berpikir itu. Hal yang kita berpikir yang benar, apapun yang benar boleh kita pikirkan. Hal yang berpikir mengenai yang mulia-mulia, apapun yang mulia-mulia boleh kita pikirkan. Nah, ini semua dikasih tahu batas-batasnya, tapi di dalam batas itu boleh kita seluas-luasnya berpikir. Seperti yang lapangan bola tadi. Nah, sekarang kenapa dibikin batas-batas? Nah, sekarang kita bisa juga ilustrasikan seperti lapangan bola. Kenapa dibatasin lapangan bola itu ukuran luasnya? Karena sudah diukur kemampuan orang untuk bermain bola itu. Demikian juga kita berpikir, kenapa dibikin Tuhan atau dibikin Allah batas-batasnya? Karena dia tahu kalau tidak dibikin batas-batasnya, manusia ini akan kewalahan, malah manusia ini akan ngawur gitu loh. Nah, makanya dibikin batas-batasnya. Nah, kita sekarang bagaimana supaya kita mampu? Nah, ini mampu berpikir seperti yang diajarkan Alkitab. Hal pertama yang kita tidak boleh lupa adalah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Jadi di 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12 nanti bisa saudara baca. Kita mampu kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada orang lain yang tahu secara persis pikiran kita selain diri kita sendiri, ya. Pikiran kita hanya kita yang tahu. Karena itu kenapa? Karena orang lain, ya, tidak memiliki roh yang ada dalam diri kita, roh kita. Kita cuma punya roh kita. Jadi yang tahu pikiran kita adalah roh kita. Nah, kita yang lahir dari keluarga Allah itu memiliki roh Allah. Nah, karena kita memiliki roh Allah dalam kita, maka kita memiliki pikiran Kristus. Sehingga apa? Roh Kudus itu bisa bekerja. Karena kita anak Allah, kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu yang baik, yang mulia, yang kudus. Nah, itu hal pertama yang kita harus tahu dan harus ada, dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua, supaya kita mampu berpikir gitu, lindungi, ya, apa-apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Artinya lindungi terhadap sampah-sampah mental. Sampah mental itu salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah hati-hati menjaga apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Kalau pernah saudara dengar mengenai gigo itu kalau bahasa Inggrisnya itu dibilang garbage in, garbage out. Bahasa Indonesianya, kalau kita masukkan ke pikiran kita sampah masuk, sampah juga yang keluar. Nah, ini budaya sama kayak komputer. Komputer itu kalau kita masukkan program hal yang baik, nanti hasilnya akan programnya juga pasti tepat dan lengkap gitu loh. Kalau kita masukkan yang tepat dan yang baik. Nah, demikian juga dengan akal budi kita. Jika kita masukkan sampah ke dalam pikiran kita, maka alam pikiran ini akan mengolahnya. Anda akan memperlihatkan masukan itu dan itu yang akan keluar. Nah, jadi sampah juga. Yang ketiga, ya, supaya kita mampu berpikir secara Alkitab, hati-hati dengan apa yang Anda lihat atau Anda baca. Nanti lihat di Matius 6 ayat 22, ya. Nah, jadi kalau kita buat daftar dalam 1 bulan ini, bisa aja apa saja yang Anda baca. Coba buat daftarnya. Dan perhitungkan waktu yang Anda pakai untuk baca setiap bacaan itu. Apa aja yang Anda lihat dalam 1 bulan ini?
Nah, banyak baca WA yang duniawi, yang membuat gelisah. Nah, tulisan-tulisan yang nggak jelas. Ini akan mempengaruhi pikiran. Jadi, beda ya. Kalau kita masukin ke dalam apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ya baca Alkitab umpamanya, itu mengarah kepada pikiran Kristus kalau kita banyak baca Alkitab. Jadi ini harus kita tahu bagaimana supaya pikiran kita ini bisa sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan pikiran Kristus sehingga membawa damai sejahtera. Hal yang keempat yang harus kita tahu ya, hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Amsal 15 ayat 31 mengatakan begini, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi kita tinggal bagaimana mengatur telinga kita mendengar apa. Kalau kita dengar percakapan dan obrolan yang macam-macam, ya di lingkungan kerja umpamanya, di tetangga, di teman-teman, ya pasti itu sendiri terekam dalam pikiran kita. Ya mungkin sekali